lanjutkan dengan komunitas berikutnya, komunitas budidaya bersama. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ari. Saya seorang penyuluh pertanian dan saya berasal dari keluarga petani. Saya mau ajak Bapak Ibu teman-teman di sini semua untuk merenung sebentar. Baru-baru ini kami sama-sama tahu bahwa telah terjadi bencana tornado pertama kali di Indonesia. Kemarin saya baca salah satu laporan Badan Iklim PBB. Katanya manusia adalah kunci melawan krisis iklim. Dan tentu saja tornado pertama ini adalah bukti bahwa dampak krisis iklim semakin parah. Tentunya banyak sekali ya yang bisa kita lakukan untuk melawan krisis iklim, ya contohnya seperti yang telah dilakukan oleh teman-teman di sini. Tapi kali ini saya mau ajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bergerak bareng-bareng melawan krisis iklim dengan menanam sayuran ataupun bahan makanan lainnya di lingkungan masing-masing. Karena apa? Karena dari makanan yang kita makan ternyata turut berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh, ini ada sayur bayam, salah satu sayur favorit saya. Tapi sayang, saya baru tahu ternyata kalau kita mengkonsumsi 1 kilogram sayur bayam, kita turut melepaskan 0,5 kilogram karbon dioksida untuk perubahan iklim. Kok bisa? Mari kita lihat. Nah, dari 1 mangkuk sayur bayam tadi, ternyata itu berasal dari proses yang sangat panjang ini. Dimulai dari ditanam di kebun, kemudian dirawat, dipanen, lalu diantarkan ke supermarket, dan teman-teman membelinya, kemudian diolah hingga siap makan. Ternyata tiap tahapannya ini adalah salah satu kontributor untuk perubahan iklim. Sepanjang ini prosesnya, sistem pangan lokal kita, dan kita bisa sebenarnya untuk memangkas proses yang panjang ini menjadi seperti ini. Lalu kami berinisiatif menggerakkan masyarakat untuk bareng-bareng bergerak menanam sayuran ataupun bahan pangan lainnya di rumah masing-masing. Tapi ternyata tidak semudah itu. Salah satunya ketika kita memasuki COVID-19, ternyata kita cukup belajar banyak dengan adanya kebijakan lockdown di beberapa wilayah di Indonesia, kekurangan pangan. Kemudian tapi di beberapa wilayah lainnya itu berlebih justru. Nah, hal ini karena proses yang panjang dari distribusi pangan kita dan juga terancam oleh kebijakan lockdown yang tadi. Sebenarnya kita bisa menanam sendiri sayuran yang kita makan di rumah, tapi ternyata tidak semudah itu. Apalagi bagi masyarakat yang cenderung memiliki waktu yang terbatas, masyarakat di perkotaan, belum lagi mereka yang tidak mempunyai lahan. Nah, berangkat dari masalah tersebut, tadi kami bergerak sejak 2021 membantu masyarakat, mendampingi masyarakat yang ingin membangun kebun pangannya sendiri. Kami ajak mereka untuk menggunakan sistem CSA, Community Supported Agriculture, di mana dengan CSA masyarakat bisa bergotong royong bareng-bareng membangun kebun pangannya dan juga menjadi ajang belajar untuk anak-anak mereka. Jadi anak-anak tahu dari mana sih sebenarnya sumber makanan mereka berasal. Nah, balik lagi, kalau misalkan tidak bisa sendiri, ya kenapa enggak bareng-bareng aja. Nah, selama 3 tahun kami sudah memiliki 3 pilot project di 3 provinsi. Ini yang pertama di Tangerang Selatan. Kami bekerja sama dengan salah satu tokoh masyarakat di sana untuk memberdayakan 15 orang warganya dalam membangun kebun budidaya bersama dan juga kolam ikan di sana. Mereka memberdayakan ibu-ibu pengajian saat pandemi COVID yang kurang kegiatan, merasa kurang kegiatan, kemudian mereka bergerak untuk membangun kebun budidaya ini. Selanjutnya, ini ada di Depok.
Nah, ini adalah tayangan video yang dibuat oleh ibu-ibu kompleks di Depok. Mereka berhasil membangun kebun budidaya bersama di sana. Mereka turut antusias saat panen. Kemudian mereka masak bersama-sama di sekitar kebun, makan bersama dengan masyarakat yang lainnya, sehingga meningkatkan interaksi antar masyarakatnya. Kemudian jadi lebih mengenal lagi tetangga-tetangganya yang biasanya mereka sibuk bekerja. Yang ketiga, kami juga turut memprakarsai kebun pangan di Mataram, di area kampus Universitas Nahdlatul Ulama, NTB. Nah, di sini kami bekerja sama dengan mahasiswa dan juga LSM Nusa Biodiversitas. Hingga saat ini mereka bisa panen hingga 80 kg sayuran selada dan pakcoy. Juga sampai saat ini mereka memasok untuk kebutuhan warga kampus dan masyarakat sekitar kampus. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, ini adalah bukti bahwa kita juga bisa loh membuat sistem pangan lokal yang lebih tangguh dan rendah emisi. Harapannya, kedepannya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua di sini dan kami ingin menciptakan komunitas budidaya bersama lainnya yang mungkin bisa jadi komunitas teman-teman di sini atau Bapak Ibu ingin mengajak tetangga-tetangganya untuk membuat kebun bareng-bareng, boleh hubungi kami di Budidaya Bersama. Atau mungkin Grab juga mau membantu menghubungkan warga dengan kami yang ingin membangun kebun budidaya bersama. Kami sangat membuka peluang untuk berkolaborasi dengan teman-teman di sini. Karena teman-teman, urusan pangan ini adalah urusan bersama. Jadi mari kita budidayakan pangan kita bersama-sama. Saya Ari dari Budidaya Bersama, terima kasih. Selamat malam Mbak Ari. Ini selamat malam. Kalau lebih banyak lagi nih budidaya bersama di seluruh Indonesia, kayaknya kita nggak perlu impor beras ya gitu atau bahan pangan lainnya gitu. Karena inisiatif ini kan sebenarnya menjawab krisis iklim dengan mendekatkan proses produksi pangan ya dengan masyarakat. Saya ingin tahu sih sebenarnya ini budidaya bersama ini saat ini kan sudah dilakukan oleh 3 komunitas ya gitu. Ya benar. Ada permintaan yang lebih banyak dari komunitas-komunitas lain dan bagaimana komunitas budidaya bersama merespon minat dari komunitas yang lain untuk replikasi inisiatif ini? Ya baik, terima kasih izin menjawab. Sebenarnya kami ini ada sistem seleksi seperti itu untuk melihat komitmen dari masyarakat, apakah mereka benar-benar ingin mengelola dan sampai seterusnya seperti itu. Karena kebetulan kami juga menyediakan partial funding untuk proyek ini. Jadi kami selalu menilai apakah masyarakat siap dan juga berkomitmen untuk mengelola ini. Banyak sekali sebenarnya yang sudah aplikasi proposal yang masuk ke kami, namun kami dilihat kesiapan masyarakat dalam untuk komitmen mengelolanya atau kesiapan lahan juga, karena perizinan kan kalau di perkotaan agak sulit gitu ya, kalau di perumahan seperti itu. Nah, kami merespon dengan sangat baik. Sampai saat ini setelah 3 proyek ini juga masih ada yang ingin dibantu membangun untuk mengelola sistem pangannya. Namun kami masih membutuhkan bantuan berupa finansial dan juga dukungan kolaborasi ini dari teman-teman yang lain tadi. Seperti itu Mbak. Oke, kalau boleh tahu dana yang tadi disampaikan itu dari mana ya? Oh iya, pada awalnya kami ini mendapatkan support dari Nufik Neso. Oke. Ya. Terima kasih, sukses ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih, kami lanjutkan dengan Ibu Stella. Halo Mbak, Mbak Ari, salam Halo, kenal, Mbak. saya Stella. Salam kenal. Ini keren banget ya, karena kalau lihat kan dari kota-kota yang udah ada di Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat, punya semangat budidaya bersama. Benar kata Mbak Farah tadi, kebayang sih kalau banyak daerah-daerah perkotaan ya di Pulau Jawa ini menempuh inisiatif yang sama,
pastinya akan ada perubahan behavior yang signifikan nih untuk kita mengatasi masalah iklim. Nah, aku mau nanya ke Mbak Ari, kira-kira ada harapan nggak abis ini mau daerah mana lagi sih yang bisa disebarkan semangat budidaya bersamanya? Iya baik, terima kasih izin menjawab. Jadi selama 2 hari ini kami juga ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini dan mereka juga ada yang menyatakan ketertarikannya untuk membuat kebun pangannya dan mengelola dengan sistem yang kami pakai juga. Dan kami harap kami bisa merealisasikan itu ya dengan tadi ya, dengan tambahan kolaborasi mungkin tadi ada seni tani yang sama-sama CSA juga gitu. Dan ada di permintaan ke kami juga tidak hanya di daerah yang 3 provinsi tadi, tapi juga hampir ada di setiap provinsi seperti itu. Oke, sukses ya Mbak. Terima kasih Terima Mbak. kasih, kita lanjutkan dengan Pak Adi. Ya terima kasih Kak Ari. Menurut saya akan lebih menarik kalau dalam presentasi tadi disebutkan proyeksi ya, tadi juga disebut Mbak Farah dan Mbak Stella. Proyeksi komunitas-komunitas dari wilayah mana lagi yang akan menjadi target pengembangan. Termasuk wilayah-wilayah mana yang mempropos dirinya untuk disupervisi oleh budidaya bersama. Sehingga presentasi itu akan seiring kualitasnya dengan upaya pemberdayaan yang sudah dijalankan selama ini oleh budidaya bersama. Untuk sebuah gerakan inisiatifnya oke banget. Makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Dewan Juri dan terima kasih juga kepada Budidaya Bersama. Terima kasih banyak Ari.